Halo teman-teman yang luar biasa. Semoga kalian semua selalu diberkahi dengan kedamaian, kebahagiaan, dan kesehatan. Aku doakan, apapun yang kalian perjuangkan saat ini, semoga dimudahkan dan diberikan hasil terbaik. Ingat ya, kalian itu istimewa, dan kalian layak untuk merasakan kedamaian di setiap langkah hidup kalian. Hari ini, aku nggak cuma mau ngobrol, tapi juga mau berbagi sesuatu yang bisa banget jadi bekal buat kalian yang mungkin lagi merasa gelisah, capek, atau bahkan stuck dengan rutinitas. Tapi tunggu, kita nggak akan langsung nyebur ke dalam pembahasan, ya? Aku mau tanya dulu, pernah nggak kalian merasa seperti pikiran itu nggak berhenti-berhenti? Kayak ada suara kecil di kepala yang terus-terusan bikin cemas atau malah bikin minder? Nah, kalau iya, tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Semua orang pasti pernah ngerasain itu. Dan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang bisa membantu kalian melewati semua itu, satu langkah kecil tapi penuh makna. Aku nggak mau kasih spoiler terlalu banyak, tapi yang jelas, ini tentang bagaimana cara kita memperlakukan diri sendiri dengan lebih baik, karena kedamaian itu selalu berawal dari dalam diri kita, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, aku kasih sedikit tips biar kalian lebih rileks. Coba deh siapkan kopi, teh, atau mungkin cemilan favorit kalian. Nikmati momen ini dengan santai, tanpa tekanan. Karena pembahasan kali ini nggak cuma buat didengar, tapi juga buat dirasakan. Jadi, buat kalian, penonton yang luar biasa, yuk kita mulai perjalanan ini satu persatu. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, dan mari kita eksplorasi bersama. Halo, teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih, kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa tenang? Bukan sekadar diam atau nggak ngapa-ngapain ya, tapi tenang, benar-benar damai di dalam hati. Rasanya kayak ada sesuatu yang nyelimutin jiwa kamu dengan kehangatan dan ketenangan. Bisa ingat? Atau jangan-jangan udah lama banget sampai lupa rasanya gimana? Kamu tahu nggak sih, hidup ini sebenarnya sederhana banget kalau kita mau jujur sama diri sendiri. Tapi kenapa ya, seringkali kita malah kebawa ribet sama segala macam pikiran, perasaan, bahkan ekspektasi yang kita buat sendiri? Nah, hari ini aku pengen ngobrol santai sama kamu soal itu. Soal bagaimana kita bisa menemukan kedamaian dalam diri, menjalani hidup yang lebih tenang, tanpa harus jadi orang lain, tanpa harus ikut-ikutan apa yang orang lain anggap benar. Afirmasi positif. Kamu pasti udah sering banget dengar kata ini, kan? Kedengarannya klise ya, kayak mantra yang biasa ditempel di dinding ruang yoga atau caption Instagram motivasi. Tapi serius, ini bukan cuma omong kosong. Kalau kamu mau duduk sebentar, dengerin aku, dan coba praktikan, kamu bakal ngerti betapa powerfulnya afirmasi ini untuk hidup kamu. Kenapa kita perlu kedamaian jiwa? Pertama-tama, mari kita bahas dulu deh. Kenapa sih kedamaian itu penting? Apa hubungannya dengan afirmasi? Nah, coba bayangin ya. Hidup kita ini tuh kayak sebuah kolam. Kalau kolamnya tenang, airnya jernih, kita bisa lihat dasar kolam dengan jelas, kan? Segala sesuatu terasa lebih mudah. Tapi kalau airnya keruh karena dilempari batu atau kena arus deras, kita nggak bisa lihat apa-apa selain kekacauan. Begitu juga dengan pikiran dan hati kita. Kalau isinya ribut terus, penuh dengan kekhawatiran, penyesalan, atau bahkan kebencian, ya kita nggak bakal bisa lihat apa yang sebenarnya penting dalam hidup ini. Kita terjebak di situ-situ aja, sibuk merespons hal-hal yang sebenarnya nggak ada artinya untuk jangka panjang. Dan kamu tahu nggak, kedamaian itu nggak datang dari luar. Sama sekali nggak. Kedamaian itu datang dari dalam. Dari cara kita bicara sama diri sendiri. Dari bagaimana kita merespons apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, disinilah afirmasi positif punya peran besar. Apa itu afirmasi positif? Oke, sekarang kita bahas afirmasi. Kalau dengar kata, afirmasi, mungkin kamu langsung bayangin kalimat-kalimat kayak, aku adalah orang yang kuat. Aku pantas mendapatkan kebahagiaan. Aku percaya semuanya akan baik-baik saja. Yap, kurang lebih itu afirmasi. Tapi lebih dari sekadar kata-kata, afirmasi adalah cara kita melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Ibaratnya, afirmasi itu kayak kamu menyiram benih kebaikan di dalam diri kamu. Kamu rawat, kamu kasih perhatian, dan lama-lama benih itu tumbuh jadi pohon besar yang kuat. Tapi aku tahu kok, mungkin ada yang mikir, cuma ngomong doang. Mana bisa ngubah apa-apa? Nah, ini dia poin pentingnya. Pikiran kita itu nggak pernah berhenti bicara.
Bahkan sekarang, pas kamu lagi dengerin aku ngomong, ada suara di kepala kamu yang ikut ngobrol. Entah itu setuju, nggak setuju, atau bahkan mempertanyakan apa yang aku bilang. Betul, kan? Nah, masalahnya, sering banget suara di kepala kita itu justru lebih banyak negatifnya. Kayak, aku nggak cukup baik. Kenapa sih aku selalu gagal? Hidup kok gini-gini aja? Lama-lama, kalau suara-suara ini terus-terusan ada, mereka jadi kebenaran. Kita percaya bahwa kita nggak cukup baik, bahwa hidup kita buruk, bahwa kita nggak pantas bahagia. Dan ini bukan cuma terjadi di pikiran, loh. Ini merembet ke cara kita bertindak, cara kita memandang dunia, bahkan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Disinilah afirmasi positif berperan. Afirmasi adalah cara kita mengganti kaset usang di kepala kita dengan sesuatu yang baru. Dengan cerita yang lebih baik. Dengan cerita yang lebih mendukung kita untuk tumbuh, bukan malah menjatuhkan. Bagaimana afirmasi positif bekerja? Aku kasih analogi sederhana ya. Pikiran kita itu kayak tanah. Apapun yang kamu tanam di sana, dia akan tumbuh. Kalau kamu tanam benih negatif, ya tumbuhlah hal-hal negatif. Kalau kamu tanam benih positif, tumbuhlah hal-hal positif. Afirmasi itu seperti benih. Setiap kali kamu mengucapkan kata-kata positif ke diri sendiri, kamu sedang menanam benih positif di pikiran kamu. Dan tahu nggak? Pikiran kita itu nggak pernah tidur. Bahkan pas kita tidur, alam bawah sadar kita tetap bekerja, memproses segala yang kita masukkan sepanjang hari. Jadi, kalau kamu setiap hari bilang ke diri sendiri, ya aku pantas mendapatkan kedamaian. Atau, ya aku mencintai diriku apa adanya. Perlahan-lahan, alam bawah sadar kamu akan menerima itu sebagai kebenaran. Dan dari sana, hidup kamu akan mulai berubah. Tapi ingat, ini bukan sulap. Bukan sesuatu yang bisa kamu lihat hasilnya dalam semalam. Sama seperti menanam pohon, ini butuh waktu. Butuh konsistensi. Butuh kesabaran. Kapan dan bagaimana melakukan afirmasi? Oke, aku tahu mungkin ada yang mulai penasaran. Terus gimana dong caranya? Aku harus mulai dari mana? Tenang, gampang kok. Kamu nggak perlu ruangan khusus atau waktu khusus. Kamu bisa mulai kapan saja, di mana saja. Tapi kalau kamu butuh panduan, ini beberapa tips dari aku. 1. Lakukan di pagi hari. Bangun tidur itu waktu terbaik untuk mengisi pikiran kamu dengan afirmasi positif. Karena saat itu pikiran kamu masih fresh, belum terlalu terisi oleh hal-hal lain. Coba ucapkan afirmasi seperti, di hari ini aku memilih untuk bahagia dan damai. 2. Lakukan di depan cermin. Kedengarannya aneh? Iya, mungkin pertama-tama kamu bakal merasa canggung. Tapi coba deh, lihat mata kamu di cermin sambil mengucapkan afirmasi. Rasakan energi dari kata-kata itu masuk ke dalam diri kamu. 3. Ulangi sepanjang hari. Afirmasi itu bukan sesuatu yang kamu lakukan sekali terus selesai. Ulangi sepanjang hari, terutama saat kamu mulai merasa gelisah atau negatif. 4. Tulis di jurnal. Kalau kamu tipe orang yang suka menulis, coba tulis afirmasi kamu di jurnal. Baca ulang sebelum tidur, dan biarkan itu jadi pesan terakhir yang kamu masukkan ke pikiran kamu sebelum tidur. Afirmasi dan perubahan hidup. Aku tahu, mungkin sekarang ada yang mikir, kayaknya hidup aku udah terlalu kacau untuk bisa diperbaiki cuma dengan afirmasi. Tapi kamu tahu nggak? Semua perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil. Afirmasi adalah langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar. Karena saat pikiran kamu mulai berubah, cara pandang kamu terhadap hidup juga ikut berubah. Kamu nggak lagi melihat masalah sebagai beban, tapi sebagai tantangan yang bisa kamu atasi. Kamu nggak lagi melihat diri sendiri sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang punya kekuatan untuk menentukan jalan hidupnya. Dan percayalah, kedamaian itu sebenarnya udah ada dalam diri kamu. Afirmasi hanyalah cara untuk mengingatkan kamu akan hal itu. Jadi, mulai sekarang, yuk, pelan-pelan latih diri kita untuk berbicara dengan cara yang lebih baik, lebih positif, lebih mendukung. Karena kalau bukan kita yang mencintai diri sendiri, siapa lagi? Gimana, teman-teman? Udah mulai kebayangkan kenapa afirmasi itu penting? Di bagian berikutnya, aku bakal aja kamu buat praktik langsung afirmasi positif yang bisa kamu ulang kapan aja. Jadi, tetap di sini, ya. Sampai ketemu di bagian selanjutnya. Hai lagi, teman-teman. Aku senang banget kamu masih di sini.
Itu artinya, kamu benar-benar ingin membawa lebih banyak kedamaian dan ketenangan ke dalam hidup kamu. Dan aku janji, perjalanan ini nggak bakal sia-sia. Sekarang, kita bakal langsung masuk ke inti dari semuanya. Bagaimana cara menggunakan afirmasi positif dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita mulai, aku mau kamu tarik napas dulu, ya. Tarik pelan-pelan, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Ah, rasanya lebih ringan, kan? Jadi, di bagian ini aku mau ngajak kamu praktik langsung. Kita nggak cuma ngomongin teorinya, tapi beneran menyelami bagaimana afirmasi ini bekerja. Dan yang lebih penting, aku akan bantu kamu supaya afirmasi yang kamu lakukan nggak cuma sekadar kata-kata, tapi benar-benar terasa di hati. Siap? Yuk, kita mulai. Kenapa kadang afirmasi terasa gagal? Sebelum masuk ke praktik, aku mau bahas dulu satu hal penting. Kadang, mungkin kamu pernah mencoba afirmasi positif sebelumnya, tapi rasanya nggak ada yang berubah. Malah kadang kamu merasa afirmasi itu kosong, nggak nyata, dan nggak sesuai sama apa yang kamu alami. Dan itu wajar banget. Jangan langsung berpikir bahwa kamu gagal atau afirmasi nggak cocok buat kamu. Biasanya, yang bikin afirmasi terasa nggak efektif adalah karena kita terlalu fokus pada kata-kata, tapi lupa bahwa afirmasi itu sebenarnya tentang perasaan. Coba deh, pikirkan afirmasi sebagai jembatan antara pikiran dan perasaan. Jadi, saat kamu mengatakan sesuatu seperti, ya aku pantas mendapatkan kedamaian, jika kamu nggak cuma mengucapkan kalimat itu, tapi kamu juga harus merasa bahwa itu benar. Kadang mungkin ini sulit, apalagi kalau kita lagi ada di situasi yang nggak ideal. Tapi disinilah latihan dan konsistensi memainkan peran penting. Nah, sekarang, aku akan pandu kamu untuk menemukan cara yang paling nyaman untuk melakukan afirmasi. Kita coba berbagai metode ya, dan kamu bisa pilih mana yang paling cocok buat kamu. Langkah-langkah praktik afirmasi positif. 1. Mulai dengan kesadaran diri. Oke, sekarang aku mau kamu luangkan beberapa detik untuk menyadari keadaan kamu saat ini. Gimana perasaan kamu sekarang? Apakah kamu merasa lelah? Gelisah? Atau mungkin ada sesuatu yang bikin kamu khawatir? Tenang, gak apa-apa kok. Apapun yang kamu rasakan sekarang, terima saja. Karena afirmasi positif bukan tentang menyangkal emosi kamu, tapi tentang belajar mengubah perspektif terhadap apa yang kamu alami. Jadi, mulailah dengan menerima keadaan kamu, apa adanya. Bisa bilang ke diri sendiri, ya aku menerima diriku apa adanya. Aku menerima semua perasaan yang aku rasakan saat ini. Ulangi perlahan, sambil benar-benar mencoba menerima keadaan diri kamu. Rasakan napas kamu yang perlahan masuk dan keluar. Lakukan ini selama beberapa menit. 2. Pilih afirmasi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah kamu merasa lebih sadar akan keadaan diri sendiri, sekarang waktunya memilih afirmasi yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Kamu nggak harus menggunakan kalimat yang panjang atau rumit. Kadang, kalimat sederhana justru lebih kuat dan mudah meresap ke dalam hati. Misalnya, kalau kamu sedang merasa cemas, ya aku memilih untuk merasa tenang dan damai. Kalau kamu sedang merasa tidak cukup baik, ya aku berharga apa adanya. Kalau kamu sedang merasa putus asa, ya aku percaya bahwa semua akan baik-baik saja pada waktunya. Pilih satu afirmasi yang paling cocok untuk situasi kamu sekarang. Jangan buru-buru, ambil waktu untuk benar-benar merasakannya. 3. Gunakan suara dan emosi. Ini salah satu kunci dari afirmasi yang sering dilewatkan. Saat kamu mengucapkan afirmasi, coba ucapkan dengan suara yang jelas dan penuh perasaan. Jangan cuma sekadar melafalkan, tapi benar-benar rasakan makna dari kata-kata itu. Misalnya, kalau kamu bilang, ya aku pantas merasa bahagia, dibayangkan seperti apa rasanya kebahagiaan itu. Rasakan kehangatan di hati kamu, senyuman di wajah kamu, dan energi positif yang mulai mengalir dalam diri kamu. Semakin kuat kamu merasakan emosi itu, semakin besar pengaruh afirmasi terhadap pikiran kamu. Kalau kamu belum terbiasa, gak apa-apa. Lakukan perlahan, dan coba ulang beberapa kali sampai kamu merasa lebih nyaman. 4. Gunakan tubuh untuk mendukung afirmasi. Kita sering lupa bahwa tubuh kita juga memengaruhi pikiran kita. Jadi, saat melakukan afirmasi, coba gunakan postur tubuh yang mendukung. Misalnya, duduk dengan punggung tegak, kepala sedikit terangkat, dan kedua tangan terbuka di atas lutut. Postur ini mencerminkan kepercayaan diri dan keterbukaan terhadap energi positif. Atau kalau kamu lebih nyaman sambil berdiri, coba berdiri tegak, tarik bahu ke belakang, dan rasakan kekuatan dalam tubuh kamu.
Tubuh yang rileks dan terbuka akan membantu afirmasi kamu terasa lebih nyata. 5. Lakukan dengan konsisten. Sama seperti olahraga atau belajar keterampilan baru, afirmasi membutuhkan konsistensi. Kamu nggak perlu melakukannya berjam-jam setiap hari. Bahkan 5 menit sehari saja sudah cukup, asal kamu melakukannya dengan fokus dan penuh kesadaran. Coba buat jadwal kecil untuk afirmasi kamu. Misalnya, pagi hari setelah bangun tidur, sebelum memulai aktivitas berat, malam hari sebelum tidur. Ingat, afirmasi bukan tugas yang membebani. Anggap ini sebagai waktu kamu untuk memanjakan diri sendiri, untuk mengisi ulang energi positif sebelum menjalani hari atau beristirahat. Afirmasi untuk kedamaian jiwa. Oke, sekarang kita coba praktik langsung, ya. Aku mau kamu ikut mengucapkan afirmasi ini dengan pelan, sambil benar-benar merasakannya di hati. Kamu bisa ucapkan dalam hati atau dengan suara pelan, tergantung mana yang lebih nyaman buat kamu. Aku layak mendapatkan kedamaian dalam hidupku. Ulangi dengan perlahan. Aku memilih untuk meninggalkan kekhawatiran dan menerima ketenangan. Ulangi lagi dengan tenang. Aku percaya bahwa segala sesuatu terjadi pada waktu yang tepat. Bayangkan hidup kamu mengalir dengan tenang. Rasakan bagaimana setiap kata masuk ke dalam hati kamu. Jangan terburu-buru, biarkan setiap kalimat itu meresap dan menggantikan pikiran negatif yang mungkin sedang mengganggu kamu. Buat afirmasi sendiri. Nah, selain menggunakan contoh yang aku berikan tadi, kamu juga bisa membuat afirmasi sendiri yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Caranya gampang kok. Ikuti 3 langkah ini. 1. Kenali apa yang sedang kamu butuhkan. Tanya pada diri sendiri, apa yang saat ini paling kamu butuhkan? Apakah itu kedamaian? Kepercayaan diri? Atau mungkin rasa syukur? 2. Gunakan kalimat positif. Buat afirmasi dengan bahasa positif dan sederhana. Hindari kata-kata seperti tidak, atau jangan. Misalnya, daripada mengatakan, aku tidak ingin gagal, lebih baik katakan, aku percaya pada kemampuan diriku untuk berhasil. 3. Ucapkan dengan penuh keyakinan. Kalimat kamu mungkin sederhana, tapi jika diucapkan dengan penuh keyakinan, dampaknya akan luar biasa. Kunci dari afirmasi yang efektif. Ingat ya, teman-teman, afirmasi itu bukan sulap yang langsung mengubah hidup kamu dalam sekejap. Tapi jika kamu melakukannya dengan konsisten, kamu akan mulai melihat perubahan kecil dalam cara kamu berpikir, merasakan, dan menjalani hidup. Pikiran negatif mungkin akan tetap muncul, karena itu sifat alami manusia. Tapi dengan afirmasi, kamu punya alat untuk menghadapinya. Kamu punya cara untuk mengarahkan pikiran kamu kembali ke hal-hal yang positif dan mendukung. Jadi, teman-teman, jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata. Karena kata-kata yang kamu ucapkan kepada diri sendiri adalah cerminan dari bagaimana kamu memperlakukan diri kamu. Dan percaya deh, kamu layak mendapatkan cinta dan kedamaian dari dirimu sendiri. Gimana rasanya setelah mencoba tadi? Kalau kamu merasa lebih tenang, itu tandanya afirmasi sudah mulai bekerja. Di bagian berikutnya, aku akan berbagi tips untuk menjaga afirmasi tetap konsisten dan bagaimana menghadapi tantangan saat melakukannya. Sampai ketemu lagi, ya. Halo lagi, teman-teman. Wah, gak kerasa ya, kita sudah sampai di bagian terakhir perjalanan ini. Aku senang banget karena kamu tetap bertahan dan mau belajar lebih banyak tentang afirmasi positif. Di bagian sebelumnya, kita sudah praktik dan ngerasain sendiri gimana afirmasi itu bisa membawa kedamaian ke dalam hati. Nah, di bagian ini, kita akan bahas gimana caranya supaya afirmasi jadi kebiasaan sehari-hari dan gak cuma jadi sekadar wacana. Karena kalau kita mau hidup lebih damai, kita harus konsisten, kan? Oke, langsung aja kita bahas ya. Menghadapi tantangan dalam berlatih afirmasi. Aku tahu banget, kadang melakukan afirmasi gak selalu terasa mudah. Ada hari-hari di mana kamu mungkin merasa malas, lelah, atau bahkan skeptis. Pikiran-pikiran negatif muncul dan bilang, ngapain sih ngomong kayak gini? Emangnya ada gunanya? Dan ini normal banget, loh. Jangan langsung menyerah atau merasa gagal. Ingat, kita ini manusia, dan gak ada yang sempurna. Yang penting adalah kamu sadar kalau tantangan ini adalah bagian dari proses. Nah, gimana caranya menghadapi tantangan ini? 1. Mulai dengan langkah kecil. Kamu gak harus melakukan afirmasi sepanjang waktu atau membuatnya terlalu rumit.
Mulailah dengan satu kalimat afirmasi saja setiap pagi. Misalnya, ya aku memilih untuk menjalani hari ini dengan tenang dan bahagia. Sederhana, kan? 2. Jadikan kebiasaan kecil. Hubungkan afirmasi dengan rutinitas harian kamu. Misalnya, ucapkan afirmasi sambil cuci muka, sambil ngopi pagi, atau sebelum tidur. Kalau afirmasi jadi bagian dari kebiasaan kecil, kamu nggak akan lupa. 3. Ingat alasan kamu memulai. Setiap kali kamu merasa malas, ingat kembali kenapa kamu memulai perjalanan ini. Apakah karena kamu ingin hidup lebih damai? Lebih bahagia? Lebih mencintai diri sendiri? Fokus pada tujuan itu, dan gunakan sebagai motivasi untuk terus melangkah. Tips agar konsisten dengan afirmasi positif. Konsistensi itu memang kunci, tapi aku paham kalau kadang rutinitas ini bisa terasa membosankan. Jadi, biar nggak monoton, coba deh ikuti beberapa tips ini. 1. Variasikan afirmasi kamu. Kamu nggak harus menggunakan kalimat yang sama terus-menerus. Sesuaikan afirmasi dengan suasana hati atau kebutuhan kamu. Misalnya, hari ini kamu butuh lebih percaya diri. Gunakan afirmasi seperti, ya aku percaya pada kemampuan diriku. 2. Gunakan media visual. Tulis afirmasi kamu di sticky notes dan tempelkan di tempat yang sering kamu lihat, seperti cermin, meja kerja, atau layar ponsel. Setiap kali melihatnya, ucapkan dalam hati atau keras-keras. 3. Rekam suara kamu sendiri. Coba rekam afirmasi kamu dengan suara kamu sendiri, lalu dengarkan sebelum tidur atau saat sedang santai. Mendengar suara kamu sendiri bisa memberikan efek yang lebih mendalam. 4. Libatkan orang terdekat. Kalau kamu punya sahabat atau keluarga yang mendukung, ajak mereka untuk melakukan afirmasi bersama. Kadang, energi positif dari orang lain bisa membantu kamu tetap termotivasi. Afirmasi dan hidup yang lebih tenang. Kamu tahu nggak? Saat kamu mulai konsisten dengan afirmasi, pelan-pelan hidup kamu akan berubah. Kamu akan merasa lebih damai, lebih tenang, dan lebih percaya diri menghadapi apapun. Ini bukan karena hidup kamu tiba-tiba bebas dari masalah, tapi karena cara kamu memandang masalah itu yang berubah. Afirmasi itu seperti pelatih pribadi untuk pikiran kamu. Setiap kali pikiran negatif muncul, afirmasi akan membantu kamu untuk kembali ke jalur yang benar. Kamu nggak lagi tenggelam dalam kekhawatiran, tapi bisa melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih positif. Ingat ya, kedamaian itu bukan tujuan akhir. Kedamaian itu adalah perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk berbicara lebih baik pada diri sendiri adalah langkah menuju hidup yang lebih damai. Kamu layak hidup damai. Teman-teman, aku mau kamu tahu satu hal. Kamu layak untuk merasa damai. Kamu layak untuk hidup dengan tenang, tanpa terus-menerus dibebani oleh rasa takut, cemas, atau penyesalan. Dan perjalanan ini bukan soal menjadi sempurna, tapi soal mencintai diri kamu apa adanya. Jadi, aku mau tantang kamu sekarang. Mulai hari ini, coba ucapkan satu afirmasi positif setiap pagi. Gak usah muluk-muluk, cukup satu kalimat aja. Lakukan selama seminggu, dan lihat apa yang berubah dalam hidup kamu. Dan jangan lupa, kalau kamu merasa ada hari-hari di mana kamu butuh dukungan, kamu bisa kembali ke video ini. Dengerin lagi afirmasinya, atau bahkan tulis di komentar afirmasi yang menurut kamu paling berkesan. Aku akan selalu ada di sini untuk mendukung kamu. Terima kasih banyak sudah menemani aku sampai di bagian akhir ini. Aku harap apa yang kita bahas hari ini bisa membantu kamu menemukan lebih banyak kedamaian dalam hidup. Jangan lupa, kamu adalah sumber kedamaian itu sendiri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap tenang, tetap damai, dan jangan lupa tersenyum. Bye. Jadi, teman-teman, pembahasan kita hari ini mengajarkan bahwa kedamaian dan ketenangan itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Kita hanya perlu melatih diri untuk lebih sadar, lebih menerima, dan lebih mencintai diri sendiri melalui hal-hal sederhana seperti afirmasi positif. Ini bukan tentang mengubah hidup dalam sekejap, tapi tentang langkah kecil yang perlahan membawa perubahan besar. Ingat, setiap kata yang kalian ucapkan ke diri sendiri punya kekuatan. Jadi, pastikan kata-kata itu adalah sesuatu yang mendukung, membangun, dan penuh cinta. Kedamaian bukan sesuatu yang jauh di luar sana, tapi sesuatu yang bisa kalian ciptakan dari dalam. Pesan untuk kalian, jangan pernah menyerah untuk terus berproses. Kalau ada hari-hari sulit, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Beri diri kalian ruang untuk tumbuh, dan percayalah bahwa semua akan baik-baik saja pada waktunya. Nah, sebelum kita tutup,
Aku mau ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktu di sini. Aku harap apa yang kita bahas hari ini bisa membantu kalian menemukan sedikit lebih banyak kedamaian dan kebahagiaan. Jangan lupa, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa bagikan ke orang-orang terdekat, supaya energi positif ini menyebar ke lebih banyak orang. Dan pastinya, aku akan sangat senang kalau kalian meninggalkan komentar tentang apa yang kalian rasakan setelah mendengar pembahasan ini. Oke, sampai di sini dulu obrolan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap tenang, tetap damai, dan jangan lupa untuk selalu menjaga energi positif di dalam diri kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.